Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan belajar tentang sebuah hadis di mana ini adalah hadis yang sangat-sangat penting. Di antaranya adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mencintai saudara kita, bukan karena dunia, bukan karena sesuatu yang akan kita tidak bawa meninggal dunia, tetapi kita mencintai saudara kita karena Allah. Dan dua orang yang mencintai karena Allah itu bukan karena nasab, bukan karena ada segi darah ya, bukan dari nasab, bukan kandung, bukan, tapi memang betul dia mencintai saudaranya karena Allah. Nanti kita akan bahas di sini. Baik, kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hadisnya. Anil Miqdam ibn Ma'di Karb. Subhanallah, ini perawinya luar biasa namanya. Kalau kita menyebut an Abi Hurairah itu kan lebih mudah ya. Ini namanya Miqdam ibn Karb. Ibu bisa nggak bacanya? Miqdam ibn Ma'di Karb. Ya. Coba dibaca semuanya. Miqdam ibn Ma'di Karb. Tahu nggak ini siapa? Ada yang tahu siapa? Beliau adalah seorang sahabi. Beliau adalah sahabat dari kalangan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahadus sahabah. Dan Miqdam ibni Ma'di Karb, Masya Allah, beliau nama aslinya adalah Miqdam bin Ma'di Karb bin Amru. Jadi beliau Miqdam ini aslinya namanya Miqdam bin Amru. Nanti Ma'di Karb itu diambil dari buyutnya. Miqdam bin Amru bin Yazid bin Ma'di Karb bin Salamah. Jadi Ma'di Karb diambil dari mbah buyutnya. Ya. Beliau dilahirkan di sebuah kota yang bernama Hams di negeri Syam. Dan beliau juga Miqdam, beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 40 hadis saja. Makanya teman-teman coba lihat di buku-buku hadis, itu hanya ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Miqdam ibni Ma'di Karb saja. Berbeda dengan hadis-hadis Abu Hurairah, berbeda dengan hadis-hadis misalnya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, semuanya banyak. Tapi untuk Miqdam, beliau hanya meriwayatkan 40 hadis saja. Dan beliau teman-teman diberikan usia oleh Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini kurang lebih 91 tahun. Ya, 91 tahun beliau hidup di bumi Allah dan meninggal dunia pada tahun 87 Hijriah di negeri Syam. Ya, jadi memang beliau pernah ke Madinah ya, dan meninggal dunia balik lagi ke negaranya yaitu negeri Syam. Baik, apa yang dikatakan oleh beliau? Anil Miqdam ibni Ma'di Karb, dari Al-Miqdam bin Ma'di Karb ya. Wa kana qad adrakahu ya, dia bis menjumpai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mendengar nama Nabi kita disebut ya akhwat, maka berselawatlah untuk beliau, karena sesungguhnya bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berselawat kepada beliau. Bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti ajarannya. Apa yang diajarkan oleh beliau kita ikuti, apa yang tidak diajarkan oleh beliau kita tidak ikuti. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Idza ahabba, jika kalian mencintai, ahadukum, jika kalian mencintai salah seorang di antara kalian,
akhahu, saudaranya, falyu'allimhu annahu ahabbah, maka beritahukan saudara kalian kalau kalian mencintainya. Jadi begini ibu-ibu, kaidah ini berlaku bagi seorang perempuan yang mencintai saudarinya, seorang laki-laki yang mencintai saudaranya, seorang wanita atau seorang istri yang mencintai suaminya, seorang ibu yang mencintai anaknya. Ini boleh. Tapi tidak berlaku bagi wanita kemudian dia mengatakan uhibbuka fillah kepada laki-laki ajnabi, kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi jangan sampai kata-kata uhibbuka fillah itu dikatakan oleh seorang anak gadis kepada pacarnya. Ya, tidak berlaku. Ya. Walaupun sesolih apapun si laki-laki itu, kalau belum jadi suaminya, maka anak gadis tidak boleh mengatakan uhibbuka fillah, kecuali kalau laki-laki tersebut memang sudah jadi suaminya, baru boleh. Jadi kalau kita memang mencintai suami kita karena Allah, subhanallah, maka kita katakan kepada suami kita uhibbuka fillah. Kalau misalnya saya mencintai antum, misalnya contohnya misalnya di sini ada Bu Ayu misalnya, saya mencintai Bu Ayu karena Allah, maka apa yang saya katakan, saya beritahu Bu Ayu, saya katakan uhibbuki fillah. Ya. Bu Ayu jawabannya apa? Sudah tahu jawabannya Bu Ayu? Sama-sama. Nah ini jawabannya koyo saya cinta karena Allah, sama-sama ya. Jawabannya ahabbakallahu alladzi ahbabtani lah. Ya, dihafalin Bu. Kalau nggak dihafalin ibu-ibu nulis ya. Terus tiba-tiba oh iya saya tuh mencintai kamu karena Allah. Terus mana jawabannya ya? Misalnya tiba-tiba ada yang bilang ke kita uhibbuki fillah. Sebentar ya, catatannya mana? Ya. Dihafalin ahabbakallahu alladzi ahbabtini lah. Tuh ahbabtani lah. Kan kalau kita mau mengucapkan ke saudara kita nih, aku mencintaimu karena Allah, bahasa Arabnya. Kalau mau kita mengatakan kepada saudari kita, kita mengatakannya uhibbuki fillah. Nah, kalau ada saudara kita berkata kepada kita, maka apa yang kita katakan? Ahabbakallahu alladzi ahbabtani lah. Dan subhanallah teman-teman, persaudaraan karena Allah itu tidak bisa dibuat-buat. Persaudaraan karena Allah itu murni pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Dan dua orang yang saling mencintai karena Allah, tidak akan mungkin Allah lekatkan hatinya kecuali dua orang tersebut adalah dua orang yang mencintai Allah. Tolong dicatat kaidah ini. Jadi kalau ada dua orang saling mencintai karena Allah, maka ketahuilah sesungguhnya dua orang ini adalah orang-orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla. Karena yang menumbuhkan cinta di antara mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau teman-teman sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat-sahabat yang baik, yang mencintai kita karena Allah, bukan karena dunia kita, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh mendapatkan saudara yang baik, mendapatkan sahabat yang baik, walaupun tidak ada ikatan darah, walaupun tidak ada ikatan nasab, itu jauh lebih baik daripada kita mendapatkan dunia dan seisinya. Kenapa saya katakan demikian? Karena teman-teman, subhanallah, orang yang saling mencintai karena Allah, kelak di akhirat nanti mereka akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dan disediakan mihrab. Mihrab itu bangunan-bangunan yang tinggi, yang mihrab itu terbuat dari cahaya. Allah tinggikan derajatnya, bahkan para nabi berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, siapakah mereka? Siapakah mereka? Dan Allah mengabarkan mereka adalah dua orang yang ketika di dunia saling mencintai karena Allah. Subhanallah. Dan orang yang saling mencintai karena Allah, maka satu sama lain
ia bisa memberikan syafaat kepada sahabatnya, kepada saudaranya untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan arti dari mencintai Allah, ketika kita mencintai Allah, mencintai seseorang itu karena Allah, maka kita mencintainya karena orang tersebut dia taat kepada Allah. Bukan karena dia pintar, bukan karena dia kaya, bukan karena dia cantik, bukan karena dia punya mobil. Akhirnya kita bisa numpang kalau ke kajian dan kita mengatakan uhibbuki fillah. Bukan juga karena banyak makanan. Karena biasanya kalau di pondok itu, saya pernah ya waktu di pondok itu, jadi anak-anak itu saling mencintai kakak kelasnya, mencintai adiknya yang banyak makanan. Ya. Jadi bukan uhibbuki fillah lagi, tapi uhibbuki fit ta'am. Ya. Maka kita katakan bukan karena itu, bukan. Tapi benar-benar ketika saya mencintai Anda, ketika saya mencintai saudara saya, itu benar-benar karena Allah. Karena saya melihat dan menyaksikan Anda adalah orang baik. Karena saya melihat dan menyaksikan Anda adalah orang salihah. Karena saya menyaksikan Anda adalah orang yang taat kepada Allah, senantiasa menjaga batasan-batasan yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Maka kita katakan uhibbuki fillah. Begitu pula ibu-ibu boleh nih mengatakan ini kepada suaminya. Jadi jangan sampai kita sering nih mengatakan kepada sesama wanita, saudara kita, uhibbuki fillah, uhibbuki fillah. Tapi tidak pernah berkata demikian kepada suami kita. Kalau kita berkata kepada suami kita, uhibbuka fillah. Walaupun misalnya suaminya tidak ganteng-ganteng banget, ya. Kita katakan karena suami kita baik, suami kita salat, suami kita taat kepada Allah, bertanggung jawab, maka kita katakan uhibbuka fillah. Aku itu wahai suamiku, aku mencintai karena Allah. Saudariku yang dimuliakan oleh Allah, kalau seseorang mencintai orang lain karena dunianya, dunia itu telah tiada, maka dia nggak mau lagi cinta. Seorang suami kalau mencintai istrinya hanya karena faktor kecantikan saja, bukan karena Allah, maka kecantikan istrinya luntur. Mulai habis menikah yang tadinya badannya ramping, ya, menurut suaminya itu cantik, kan cantik. Biasanya laki-laki kan suka yang badan-badannya itu apa ya, ramping gitu ya. Nah ternyata setelah melahirkan istrinya badannya tambah melar ya. Nah kalau suaminya dia mencintai istrinya hanya karena faktor cantik saja, istrinya badannya sudah melar, sudah tidak ada lagi rasa cinta. Subhanallah. Berbeda ketika suami tersebut benar-benar mencintai istrinya karena Allah, maka selamanya apapun yang terjadi kepada istrinya, ia akan mengatakan, wahai istriku, aku mencintaimu karena Allah. Begitu pula sama seorang istri, tidak luntur cintanya walaupun di masa pandemi ada ujian melanda, bahtera rumah tangga yang biasanya suaminya bisa mencari nafkah, ya, tiba-tiba di masa pandemi ini Allah uji, kerja di sana, kerja di sini, belum dapat hasil. Istri yang salihah, istri yang mencintai suaminya karena Allah, dia akan tetap mengatakan uhibbuka fillah dan tidak luntur begitu saja cintanya kepada suaminya. Karena kita semua sedang diuji. Kalau kita hanya mencintai suami kita dari dunia saja, dunia diambil oleh Allah, pekerjaan diambil oleh Allah, sudah tidak ada lagi rasa cinta kita kepada suami kita. Jadi ini penting teman-teman untuk memberitahukan kepada orang yang kita cintai sesuatu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, yaitu hibbuka atau hibbuki fillah. Kemudian yang saya ingin garis bawahi di sini, seseorang di dunia ini mereka akan saling mencintai sesamanya sesuai dengan jenis-jenis jiwanya. Yang satu frekuensi. Kita lihat kalau misalnya ada radio misalnya, yang satu ada siaran radio, di sini misalnya di Yogyakarta Muslim. Yang satu pengen di rumah pengen dengerin radio channel Muslim, tapi di rumah nggak ada radio, adanya TV. Kira-kira nyambung apa enggak? Nyambung apa enggak? Enggak bisa. Harus punya radio biar kita bisa mendengarkan kajian-kajian yang disiarkan di radio Muslim misalnya. Sama jiwa manusia
mereka akan saling mencintai sesama yang memiliki frekuensi yang sama. Kalau teman-teman adalah orang yang mencintai Allah, yang taat kepada Allah, yang gemar duduk di majelis ilmu, yang gemar membaca Al-Quran, yang gemar mentadabburi Al-Quran, maka saya yakin teman-teman akan mencintai saudaranya yang demikian juga, yang senang ke majelis ilmu, yang senang belajar Al-Quran, yang senang belajar tahsin, mentadabburi Al-Quran, ya, akan sama-sama cinta. Orang yang bermaksiat, orang yang suka joget-joget, orang yang suka judi, orang yang suka mabuk-mabukan misalnya, dia akan mencintai kawannya yang sefrekuensi, yang sejenis. Dia tidak nyaman kalau bergaul dengan orang-orang yang taat kepada Allah. Allah tidak berikan itu. Maka kalau kita pengen diberikan rizki oleh Allah saudara-saudara salihah yang mencintai kita karena Allah dan kita juga mencintainya karena Allah, pantaskan diri kita menjadi hamba-hambanya Allah yang taat kepada Allah. Tolong dicatat ya. Jadi kalau kita ini belum taat kepada Allah, kalau kita ini masih sering bermaksiat kepada Allah, kalau kita ini masih sering menganggap sepele sebuah dosa, maka jangan banyak harapan ada banyak orang yang mencintai kita karena Allah. Kemudian menjadi sebuah catatan juga bahwasannya cinta yang telah Allah anugerahkan kepada seorang hamba itu tidak bisa dibeli walaupun kita membeli dengan harta segunung Uhud, tidak bisa. Karena yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah berdoa, meminta cintanya Allah Azza wa Jalla, dan meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita untuk saling mencintai saudara kita karena Allah. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi saya sudah doakan di awal. Doanya adalah Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Qulubina itu kalau jamak, kalau ndak fi qalbi, ya. Saya pakai yang nahnu ya. Fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar keimanan Allah Subhanahu wa taala berikan ke dalam hati-hati kita. Kemudian kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala kecintaan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, dijauhkan dari bermaksiat kepada Allah, dijauhkan dari melakukan dosa-dosa besar yang tidak Allah ridhai, maka Allah pun akan berikan kita kecintaan orang-orang yang mencintai kita karena Allah. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya yaitu hadis nomor 423. Di buku hitam 423 nggih. Baik. An Mujahid qal. Mujahid ini adalah salah seorang tabi'in. Teman-teman, sebenarnya kita berkenalan dengan perawi-perawi hadis yang mempelajarinya itu penting bagi kita. Juga penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita lebih mengenal artis-artis Korea daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai anak-anak kita lebih mengenal artis-artis Indonesia daripada para tabi'in. Maka tugas kita sebagai orang tua, kita belajar kembali tentang sosok-sosok teladan dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, termasuk diantaranya Mujahid. Jadi Mujahid adalah Mujahid bin Jabr. Beliau adalah seorang tabi'in yang sangat terkenal dengan ilmunya yang sangat luas, ya. Jadi dulu Mujahid ini rujukannya orang-orang yang berilmu. Kalau mau tanya tafsir, tanya Mujahid. Kalau mau tanya fiqh, tanya Mujahid. Kalau mau qiraat, tanya Mujahid. Ya, namanya Mujahid bin Jabr. Ya, Mujahid bin Jabr. Apa yang beliau katakan? Kata beliau, laqiyani rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Mujahid, aku berjumpa dengan salah seorang dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau orang yang berjumpa dengan sahabat disebut apa, Bu?
disebut tabi'in. Orang yang berjumpa dengan tabi'in disebut tabi'in. Orang yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung, beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan beriman walaupun tidak melihat, tapi sezaman dengan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut siapa? Sahabat. Dan pengertian sahabat ini banyak didefinisikan orang yang bisa melihat Rasulullah SAW. Padahal Asy-Syaikh Abdul Razak ya hafizahullah, beliau mengatakan tidak mesti bisa melihat, karena Ibnu Ummi Maktum beliau tidak melihat Rasulullah SAW, tapi beliau tergolong sebagai seorang sahabi. Ya. Apa yang dikatakan oleh Mujahid, seorang tabi'in, aku berjumpa dengan salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau salah seorang sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menemuiku dan mengatakan fa akhadha biman kibai, dan menepuk pundakku. Jadi sedang bertemu dengan Mujahid, ditepuklah pundaknya. Min warai, dari belakang. Bisa dibayangkan enggak kejadiannya? Bisa dibayangkan, ada Mujahid di depan, kemudian ditepuk gitu ya pundaknya. Kira-kira kaget enggak? Kaget ya. Qala, kemudian dia berkata, ya, amma inni uhibbuka. Lihat pemberitahuan, sahabat itu mengatakan amma ini uhibbuka, ya, amma ini semoga Allah aku mencintaimu, ketahuilah aku mencintaimu. Qala, kemudian Mujahid mengatakan ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah. Nah, ini garis bawahi. Ada nih jawabannya. Di garis bawahi ya ibu-ibu. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah. Ini jawaban bagi orang yang mengatakan kepada kita uhibbuki fillah. Apa artinya ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah? Artinya adalah semoga Allah mencintaimu, yang telah menjadikan engkau mencintaiku. Subhanallah, indah banget ya. Orang yang sudah saling cintanya karena Allah itu teman-teman, nggak kenal dari negara mana, nggak kenal dia siapa. Kalau sudah cintanya karena Allah, Allah satukan hatinya. Subhanallah, saya jadi teringat ya. Dulu ketika kami masih studi ya di Timur Tengah, di Yaman, itu ada beberapa, saya lihat ada beberapa akhwat yang mereka itu saling mencintai karena Allah, walaupun beda negara. Ya. Dan bukan termasuk dari mencintai karena Allah kalau saling mencintainya karena satu suku, karena satu sama-sama ngepeker misalnya. Tahu ngepeker? Ngepeker ki orang-orang ngapak. Sama-sama Purbalingga, sama-sama Cilacap, ya. Sama-sama Purwokerto, nah, misalnya, atau sama-sama Semarang misalnya. Jadi dekat, bukan itu yang dimaksud, bukan. Atau mungkin karena misalnya saudara kandung, bukan itu. Tapi memang benar dia itu mencintai karena Allah walaupun beda negara, dan saya menemukan itu di sana. Subhanallah, ada banyak akhwat ya terutama yang mereka itu saling mencintai karena Allah, benar-benar karena mereka saling murojaah bareng, ya. Mereka saling duduk di majelis ilmu bareng, sampai-sampai yang bisa dirasakan oleh kita yang mencintai saudara kita karena Allah, ketika kita berpisah, dipisahkan oleh Allah. Saya masih ingat ketika saya harus kembali lagi ke Indonesia, itu sahabat saya nangisnya seperti melepas saudara kandung. Jadi saya dapat kabar dari adiknya, ya Umayyah, ketika kamu pulang, kakakku perempuan ya, itu nangisnya sampai berhari-hari katanya ya. Itu apa teman-teman? Itu tanda bahwasanya kita itu mencintai dia karena Allah. Saya sudah sampai di Indonesia. Malam-malam sekitar jam 2. Itu saya dapat telepon dari sahabat saya. Saya kaget, ya Rob, di sini sudah jam 2, di sana ternyata masih sore ya, masih sekitar bedanya kan 4 sampai 5 jam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Umayyah, aina anti? Kemana kamu? Di mana kamu?" Saya katakan, saya sudah pamitan waktu pulang ya. Jadi rasanya walaupun sudah jauh gitu ya, jarak antara Yaman dan Indonesia, masih ada Allah tuh timbulkan rasa rindu. Ya, subhanallah. Jadi begitu yang seharusnya kita lakukan teman-teman. Jangan sampai ada sesuatu yang mengganjal, kita mencintai kawan kita karena dunia, bukan.
Kalau sudah demikian kita mencintai, saya dulu mencintai si fulanah itu, sahabat saya, karena memang Masya Allah Tabarakar Rahman, beliau adalah orang yang sabar dalam menerima takdir Allah. Bagaimana tidak sabar? Di usianya, di waktu belia, Allah ambil matanya. Ya, Allah ambil matanya. Kakaknya mau nembak burung, nah pelurunya bukan ke burung tapi nembus matanya. Dan beliau bersabar atas takdir Allah, subhanallah. Beliau tidak keluar rumah, beliau rela untuk belajar dengan ibunya sampai Allah takdirkan beliau selesai hafalan Al-Quran. InsyaAllah. Itu yang akhirnya saya mencintainya karena Allah. Ya. Subhanallah teman-teman. Saya di Indonesia masih teringat dengan beliau. Walaupun sudah jaraknya sudah terpisah gitu ya, terpaut. Dan apa perkataan kita waktu saya mau berpisah dengan sahabat saya itu? Yang dikatakan oleh kita, ya Ummu Yasir, beliau menyebut saya Ummu Yasir. Kalau Allah tidak mengizinkan kita untuk berjumpa kembali di dunia, semoga Allah mengizinkan kita untuk berjumpa lagi di surganya. Ketika saya tahu ya di Yaman itu ada peperangan, ya kayaknya nggak mungkin kami ke sana. Karena kalau mau ke sana harus lewat Oman, jauh gitu ya. Di sana sudah hiruk pikuk kehidupannya saat ini, sudah tidak ada lagi bitrul. Bitrul itu tidak ada lagi bensin. Mereka listrik saja sudah pakainya pakai yang apa? Mengandalkan sinar matahari, ya. Saya tidak ada harapan besar untuk berjumpa dengannya. Subhanallah, entah doa siapa, mungkin doanya beliau yang berharap ingin berjumpa kembali, atau doa saya yang saya ingin berjumpa kembali dengannya. Subhanallah, Allah takdirkan ibu-ibu, dan ini kisah nyata. Allah takdirkan, saya lupa tahun berapanya, ketika Allah berikan kesempatan untuk saya mengunjungi Madinah. Ketika itu ada di dalam hati itu pengen menghubungi ibunya, karena saya dengar ibunya ada di Madinah. Kemudian saya hubungi ibunya beliau, dan beliau sangat senang mendengar kabar saya akan berkunjung ke kota Madinah. Dan beliau mengatakan, putriku yang menjadi sahabatmu saat ini sedang mengunjungi Madinah, sedang mengobati putrinya, sudah menikah, dan sekarang ada di rumah saya, ya. Maka ketika engkau datang ke Madinah, tolong temui putriku. Ya Rabbu, apa yang terjadi? Ketika saya berjumpa, alhamdulillah atas izin Allah berjumpa kembali, tapi di beda waktu dan beda tempat. Saya pandangi dia ya Allah, ini kayaknya mimpi. Dia juga bingung. Ini benar gak sih? Gitu. Benar gak kita bisa berjumpa kembali? Subhanallah. Dan itulah kerinduan yang sangat-sangat membuncah, dan akhirnya saya katakan, ud'uli, doakan saya. Kemudian dia mengatakan, semoga engkau senantiasa diberikan keistiqomahan, semoga Allah, doanya panjang. Biasanya kalau orang Arab kan doain tuh dermimil ya, doain dermimil. Kemudian saya setelah itu berpisah dengan beliau ke kota Makkah. Saya langsung masih berpikir, ya Allah, tadi tuh kayak mimpi gitu ya, tapi memang kenyataan, Masya Allah. Jadi kisah dari ini yang bisa diambil oleh ibu-ibu semuanya. Ketika ibu-ibu dapat sahabat, ya, tolong pegang erat-erat sahabat yang salihah itu. Kalau ibu-ibu ada yang mengatakan kepada ibu-ibu, uhibbuki fillah, atau ibu-ibu cinta kepada saudaranya, uhibbuki fillah, tolong doakan dia. Sering-sering mendoakan sahabat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk berjumpa kembali. Kalaupun tidak berjumpa di dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan orang-orang yang kita cintai di surganya. Itu doanya. Ya, baik, kita lanjut ya. Jadi sedih ya, Masya Allah. Taib. Faqala, kemudian berkata. Apa yang dikatakan ya? Kemudian sahabat tersebut berkata, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bukan sekiranya Rasulullah SAW yang mengatakan, idza ahabbar rajulur rajula, kalau ada di antara laki-laki dia mencintai seseorang, ya. Dan ini berlaku bagi kaum wanita. Kalau ada seorang wanita mencintai yang sejenisnya, yaitu wanita, falyukhbirhu annahu ahabbah, beritahukan dia, sesungguhnya aku mencintaimu. Ma akhbartuka, ya. Hendaklah ia memberitahukan bahwa ia mencintainya, ya. Engkau tidak akan aku beritahu. Qala thumma akhadha ya'ridu alayya al-khitbah. Kemudian laki-laki tersebut mengabarkan
kepada Mujahid bahwa saya membawa atau saya ingin mengabarkan kepadamu tentang budak wanita yang aku tawarkan untukmu agar dilamar. Qala amma inna indana jariyah amma innaha aurah. Tapi budak wanita itu adalah budak yang buta matanya. Ya. Jadi saya ingat juga sahabat saya itu matanya hanya satu bisa melihat ya. Dan saya pernah melihat langsung matanya itu suatu hari pernah jatuh, matanya itu mata palsu. Ya. Tapi beliau bersabarnya luar biasa, masya Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga beliau. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah, hadis yang selanjutnya adalah An Anasin qala. Ini Anas bin Malik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman tahu siapa Anas bin Malik? Pembantunya Rasulullah. Ibunya namanya siapa? Benar, Ummu Salamah. Teman-teman tahu siapa Anas bin Malik? Ummu Salamah. PR ya, dibaca lagi. Siapa Anas bin Malik? Apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik? Qala, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tahabbar rajulani." Lihat, tidaklah dua orang saling mencintai. Ini sifat yang harus kita lakukan ketika kita sudah dipertemukan dengan orang yang saling mencintai karena Allah. Illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi. Kecuali keduanya mereka lebih mengutamakan di antara saudaranya melebihi cintanya kepada dirinya, atau dia lebih mengutamakan saudaranya lebih besar cintanya daripada mencintai dirinya. Subhanallah. Lihat teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, orang kalau sudah mencintai seseorang karena Allah, maka yang harus dilakukan adalah apa yang kita cintai dari sesuatu kita berikan kepada saudara kita ya. Terutama adalah doa kita. Jadi kita sibuk mendoakan sahabat kita, ya Allah jagalah dia, ya Allah berikanlah dia anak-anak yang solih dan solihah, ya Allah berikanlah keistiqomahan untuknya, ya Allah berkahilah rizkinya, ya Allah berkahilah waktu saudaraku. Terus nermimil doain sahabat. Dan kalau kita mendoakan saudara kita, maka malaikat akan mengaminkan kita. Begitu pula kita akan mencintainya melebihi cintanya kita kepada diri kita. Kata Rasulullah SAW, kalau seseorang dia mencintai saudaranya, maka jadikan rasa cinta kepada saudaranya sama dengan rasa cinta dirinya kepada rasa mencintai dirinya. Jadi kalau misalnya gini teman-teman, ada benda nih misalnya di depan kita, kita suka banget benda itu. Maka kita pun akan memberikan benda yang kita cintai kepada saudara kita. Jadi pemberiannya adalah pemberian yang terbaik. Kenapa saya berikan benda tersebut kepada saudara saya? Misalnya karena saya mencintai dia karena Allah. Sibukkan diri kita untuk memberikan yang terbaik untuk saudara kita yang mencintai karena Allah, maka Allah pun akan memberikan yang terbaik untuk diri kita masing-masing. Subhanallah, kalau orang sudah mencintai karena Allah, maka sudah nggak ada lagi yang namanya hitung-hitungan dalam masalah matematika, dalam masalah dunia sudah tidak ada lagi. Semua yang kita ingin berikan. Kita lihat ya, bagaimana orang-orang Ansor ketika mereka mencintai saudara-saudaranya orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin datang ke Madinah. Apa yang ditawarkan orang Ansor? Yang ditawarkan orang Ansor, di antara mereka ada yang menawarkan kepada orang muhajirin, wahai saudariku, aku punya rumah, silakan tempati rumahku. Wahai saudariku, aku punya istri lebih dari satu, gitu ya. Maka lihat kira-kira mana yang engkau sukai, aku akan menceraikannya. Sampai segitunya mereka memberikan kepada saudaranya orang-orang muhajirin. Jadi orang-orang Ansor itu orang-orang yang sangat-sangat mencintai saudaranya karena Allah. Ya, subhanallah. Jadi ukhuwah fillah,
Persaudaraan karena Allah itu bukan persaudaraan yang dilandasi karena faktor politik, bukan. Bukan faktor karena kehizbian, karena sebuah partai, bukan, sama sekali bukan. Tapi mencintai seseorang karena Allah itu didasari memang benar-benar cinta kita itu murni kepadanya karena dia adalah orang yang taat kepada Allah. Karena banyak teman-teman ya ma'al asif ya di dunia ini orang-orang yang dia hanya mau berteman dengan orang-orang yang satu partainya, satu kubunya, satu negaranya, satu daerahnya. Maka orang-orang yang demikian belum disebut sebagai orang-orang yang mencintai karena Allah. Orang-orang yang mencintai karena Allah dia murni cintanya karena dia hanya untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya kita selesaikan ya hadisnya. Nanti kalau mau ada tanya jawab boleh kalau masih ada waktu. Satu lagi ya hadisnya. Di sini an Mu'adz bin Jabal. Dari seorang sahabi yang bernama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini punya banyak keutamaan teman-teman. Di antara keutamaan beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk datang ke Yaman dan beliau adalah utusan seorang dai yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mendatangi ahlul kitab. Kemudian Rasulullah SAW memberikan fatwa-fatwanya, memberikan wasiatnya kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal termasuk orang yang diutus ke negeri Yaman. An Mu'adz bin Jabal annahu qala, dari Mu'adz bin Jabal dia berkata, "Idza ahbabta akhan fala tumari." Lihat, ini akhlak yang harus kita contoh. Jika engkau mencintai seseorang maka janganlah engkau mendebatnya. Subhanallah. Debat mendebat, apalagi debatnya debat usir, itu akan menimbulkan perpecahan di antara saudaranya. Dan subhanallah, debat ini adalah salah satu pintu syaitan untuk masuk ke anak Bani Adam. Hati-hati dalam perdebatan, apapun itu yang diperdebatkan, maka jauhilah yang namanya perdebatan, walaupun kita benar. Ya. Karena Rasulullah SAW akan memberikan dia istana di surga bagi orang-orang yang menjauhi yang namanya perdebatan. Apa yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal ya, yang dia dengar? Maka Mu'adz bin Jabal dia berkata, "Idza ahbabta akhan fala tumari." Jika engkau mencintai seseorang maka janganlah engkau mendebatnya. Fala tusyarah, dan jangan pula engkau berbuat jahat kepadanya. Wala tas'alu an, dan jangan pula engkau bertanya kepada orang lain mengenai dirinya. Lihat, ada enggak orang bersahabat, bersaudara ya karena Allah, dia cari-cari berita, bertanya kepada si fulanah tentang aib saudaranya? Ada. Ya. Dia bertanya, dia punya si A dan si B sudah mengakui diri mereka berdua mencintai karena Allah. Tiba-tiba A dan B sudah mencintai karena Allah, tiba-tiba si B dekat dengan si D misalnya. Dan si A ini cemburu karena B dekat dengan D misalnya. Si D berjumpa dengan C, si A cari tahu kepada si C. Kira-kira apa yang terjadi kepada diri B dan D? Pernah nggak di kehidupan begitu? Pernah kan? Mencari tahu lebih dalam apa yang terjadi kepada sahabatnya, apa yang terjadi kepada saudaranya. Maka kata Mu'adz bin Jabal, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Kenapa? Karena kalau si A tahu bahwasanya si B mencari-cari tahu dirinya ya kepada si C, maka akan dikatakan oleh si A, loh, kenapa ternyata si B itu begitu ya? Kenapa dia tidak percaya kepadaku? Dan itu akan merenggangkan sebuah ukhuwah Islamiyah. Baik, kemudian di sini dikatakan bahwasanya fa'asa an tuwafiya lahu aduwan fayukhbiruka bima laysa fi. Lihat, kenapa kita tidak boleh mencari tahu si fulana kepada orang lain? Sebabnya boleh jadi secara bertepatan. Tuwafi itu secara tidak sengaja ya, secara bertepatan lahu aduwan,
dia itu ternyata musuhnya. Fayukhbiruka bima laysa fi, dan mengabarkan kepadamu sesuatu yang tidak terjadi kepada si fulana. Misalnya begini. Tadi si A dan si B bersahabat, ya kan? Terus si A dekat dengan si C misalnya. Dan si C dekat dengan si D. Nah, kemudian kita bertanya di antara C dan D, bagaimana si B misalnya ya. Nah, bisa jadi si D ini sesungguhnya tidak suka kepada si A. Maka diberitahukanlah sesuatu yang tidak terjadi kepada si A. Karena saking bencinya kepada si A. Si B bertanya, D, bagaimana sesungguhnya si A ketika bersahabat denganmu? Dia katakan si A itu orangnya begini, si A itu orangnya begitu. Timbullah fitnah. Ada nggak sih Bu di kita ini sebuah peristiwa di mana mungkin ibu-ibu pernah mengalami sebuah kejadian adanya fitnah, tuduhan-tuduhan yang sebenarnya ibu-ibu tidak pernah lakukan itu. Pernah ya. Maka jangan sampai kita mengorek-ngorek aib orang lain, karena bisa jadi orang yang kita tanya adalah orang yang membenci orang yang kita ingin tahu kabar lebih dalam. Ya, cukup kita sibukkan diri kita masing-masing. Kalau memang Allah tidak menghendaki untuk kita bisa melanjutkan persaudaraan kita dengan si B misalnya, maka itu adalah yang terbaik. Ya. Baik. Kemudian fayufarriqu bainaka wa bainahu. Lihat. Bisa jadi orang yang kita ajak bicara untuk menanyai si A itu seperti apa, dia adalah musuh bagi si A. Dan dia mengadu domba antara kita dengan sahabat kita. Jadi si D ini, orang yang ketiga ini bilang ke kita, kalau sahabatmu si fulana ini kemarin pernah ngata-ngatain kamu begini. Kemudian dia datangi si A, ya datangi si A, kamu tahu enggak? Si B kemarin datang ke saya ngata-ngatain kamu begini. Pernah enggak sih terjadi dalam sebuah persahabatan demikian? Pernah? Di dunia ini loh. Pernah, ya. Maka untuk menghadapi fitnah-fitnah demikian, kita jangan sibukkan diri kita masing-masing untuk mencari aib saudara kita. Ya, cukup kita korek aib diri kita, karena sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita baik di mata orang, itu bukan karena kebaikan yang kita lakukan, tapi karena aib kita dituntut oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara mutiara hikmah yang kita ambil dalam kajian di pagi hari ini, yang pertama, apabila kita mencintai seseorang karena Allah, maka kabarkan dengan sebuah berita, uhibbuki fillah, kalau itu adalah perempuan. Kalau yang kita cintai karena Allah adalah laki-laki, maka kita katakan uhibbuka fillah. Yang kedua, mutiara hikmah yang bisa kita ambil adalah sesungguhnya persaudaraan yang dijalin karena Allah itu adalah rizki dari Allah. Tidak bisa dibeli dengan uang sekalipun. Di persaudaraan yang terikat karena Allah itu adalah rizki dari Allah. Poin yang ketiga, kecintaan yang didasari karena Allah hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang sama-sama mencintai Allah. Kecintaan yang kita dapatkan dari orang ya, yang mencintai kita karena Allah tidaklah bisa kita dapatkan kecuali dari orang yang sama-sama mencintai Allah. Poin yang keempat, Allah akan menyatukan jiwa-jiwa hambanya sesuai dengan frekuensinya. Ada pepatah Arab itu saya masih ingat yang berbunyi al-arwahu junudun mujannadah. Paham artinya Bu? Al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh kita itu seperti barisan tentara-tentara. Orang yang dia suka
belajar pasti senang berkumpul dengan orang yang suka belajar. Pedagang pasti suka senang dengan pedagang, ya enggak? Sesama reseller pasti senang berkumpul dengan sesama reseller. Apalagi Bu, yang ada di dunia ini yang ibu-ibu temukan. Orang yang suka gosip, suka ghibah, dia akan senang dengan orang-orang yang gosip. Bisa dibayangkan nggak kalau ada yang suka gosip nih? Misalnya, ibu-ibu ada orang suka gosip di pos ronda, pas ketemu sama orang yang solihah misalnya, dia bilang begini ke si ibunya. Si ibu bilang ke ibu fulana, saya itu kemarin begini, lihat loh jeng gini-gini. Terus satunya bilang begini, ibu mohon maaf, ghibah saudara tuh nggak boleh dalam Islam. Kira-kira si ibu yang tadi mau gosip besoknya gosipin lagi nggak di depan dia? Nggak mau, kapok ya. Kenapa? Karena kalau gosip di depan fulana yang dapat nasihat. Ya. Nyaman nggak jiwanya dia? Tidak nyaman. Ya maka kalau ada orang suka gosip, pasti cocoknya sama orang yang suka gosip. Ya. Orang yang suka, apalagi Bu? Kalau di dunia ini apalagi sih yang kira-kira ibu-ibu kok sama satu komunitas itu tuh komunitas orang-orang begitu semua. Apa? Orang-orang yang apa Mbak? Orang-orang yang senang belajar Al-Quran misalnya. Senang gak kalau kumpul dengan orang-orang yang belajar Al-Quran? Senang. Karena itu adalah dirinya ya. Dirinya akan mendapatkan kenyamanan di situ ya. Orang yang senang musik, subhanallah zaman sekarang ya banyak ya. Orang senang musik, kira-kira suka gak dengan orang yang suka ngaji? Kumpul sama orang-orang yang suka ngaji? Gak suka. Sukanya sama siapa? Sama orang-orang yang suka dengerin musik ya. Karena dia nyaman di situ. Maka itu yang harus kita katakan dalam diri kita. Allah akan mengumpulkan jiwa hamba-hamba Allah sesuai dengan frekuensinya. Poin yang keberapa itu? 4. Poin yang kelima. Ketika kita mencintai saudara kita dan suatu hari kita harus berpisah, maka berpisahnya karena Allah. Ketika kita mencintai saudara kita, bertemunya karena Allah, berpisahnya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Bukan karena tersinggung, misalnya ya. Bukan karena kita nggak diberikan makanan, akhirnya kita meninggalkannya, bukan. Tapi memang kita meninggalkan karena Allah. Jadi bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Baik. Kemudian poin yang selanjutnya, hendaklah orang yang mencintai Allah, dia paham akan keutamaan orang-orang yang mencintai sesamanya karena Allah. Oh ya, saya tadi belum memberikan sedikit ya, ibu-ibu, orang-orang yang saling mencintai karena Allah itu diantara keutamaannya, termasuk diantara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Kita bisa bayangkan enggak? Ibu-ibu merasa sangat panas ketika cuaca di luar berapa derajat? 50 masih kuat? Tidak kuat. 40 sudah tidak kuat. 35 masih kuat ya? 35 masih kuat tapi telep-telep ya. Besok di akhirat matahari didekatkan sedekat-dekatnya 1 mil, dekat sekali. Dan ada 7 golongan, di mana 7 golongan itu Allah berikan naungan. Para ulama mengatakan naungan ini seperti awan, jadi menghalangi hamba Allah ini untuk terkena sinar matahari yang cukup terik. Tapi yang ada di dalam naungan itu orang-orang pilihan Allah. Siapa di antaranya? 7 golongan. Dan di antara 7 golongan itu adalah ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang kelak diberikan naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah azza wa jalla. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian poin yang selanjutnya. Kalau kita mencintai saudara kita, maka kita berikan sesuatu yang kita sukai. Kita mencintainya seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kemudian di antara poin yang
bisa kita catat ya adalah ketika kita mencintai saudara kita karena Allah, maka jauhilah untuk mengorek-ngorek aib saudara kita. Dan kalau kita mencintai saudara kita karena Allah, jauhilah yang namanya perdebatan. Dan kalau kita mencintai saudara kita karena Allah, maka jauhilah yang namanya kita berbuat jahat kepada saudara kita. Subhanallah. Kalau ada di antara kita teman-teman yang sudah Allah lekatkan cintanya karena Allah, maka busyra, kabar gembira bagi teman-teman semuanya. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan teman-teman di akhirat nanti, di mana para syuhada, para nabi sampai iri dengan orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ainal mutahabbuna fillah. Mana orang-orang yang saling mencintai karena Allah? Kemari, kemari. Kemudian didatangkannya orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah angkat derajatnya di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita untuk saling mencintai karena Allah. Uhibbukunna fillah. Saya mencintai kalian karena Allah.